Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kula panjenengan saged makempal, saged bermuajahah meskipun secara online atas ridho Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengajian di Rona Senja. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam mari senantiasa kita aturkan ke junjungan Nabiuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semuanya ke jalan yang baik, jalan yang benar, wa huwa dinul Islam. Alhamdulillah, sebelumnya saya mohon maaf terlambat hadir di pengajian karena ada kendala tadi kula perjalanan dari Malang dan tadi jamnya itu kula supe ternyata sampai sini sudah jam 4 lebih. Semoga ini tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam thalabul ilmi. Bismillah, alhamdulillah. Sebelum saya lanjut, ini suara sudah masuk nopo dereng nggih? Sudah masuk nopo? Idhar Ustaz, idhar. Lanjut. Dengar nggih? Nggih. Baik, tema kita saat ini memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengambil keberkahan, mendapatkan kemanfaatan di bulan suci Ramadan. Sebagai pengingat kita semuanya, sebentar lagi kita akan memasuki Lailatul Qadar. Kemarin kita sudah nuzulul Quran dan insya Allah besok malam insya Allah sudah masuk Lailatul Qadar. Bagi yang melaksanakan puasa kalau nggak salah pada hari Selasa. Dan kalau hitungan kita insya Allah ini kita sudah akan masuk Lailatul Qadar besok insya Allah. Nah ini luar biasa sekali. Untuk itu kita semua wajib memanfaatkan waktu yang amal yang soleh. Dan tentunya kita mengurangi hal-hal yang kurang bermanfaat di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Bulan suci Ramadan ini adalah sebuah waktu, sebuah bulan yang selalu kita tunggu-tunggu. Kita sudah menunggu 1 tahun sebelum ini. Nah, ini sudah datang bulan Ramadannya, maka dari itu jangan sampai kita ini menyia-nyiakan. Ibarat kita cinta kepada seseorang, kita cinta kepada si A atau kita cinta kepada si fulan-fulanah. Kita selalu merindukan. Cinta identik dengan rindu. Kita cinta dengan bulan Ramadan. Tentunya juga kita akan merindukan bulan Ramadan ini. Yang kita rindu sudah datang, sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka yang sudah ada ini, ayo sama-sama jangan kita sia-siakan. Bagaimana cara atau tips terbaik bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada ini? Jadi sedikit saya singgung, mari kita memanfaatkan sedetil waktu ini, sedetik waktu yang ada di bulan Ramadan ini dengan kebaikan. Ibarat kata kita kalau terpaksa kita tidak bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini, hendaknya kita tidur saja, istirahat siang saja, itu juga sudah menjadi ibadah. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, lisan kita, lebih baik diam. Lebih baik diam.
Itu akan lebih baik kalau kita ini memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dan kita akan lebih baik juga ketika kita berniat manakala diamnya kita di bulan Ramadan kita niati dengan ibadah. Ataupun sebaliknya juga kita menjaga tidak mendengar apapun yang buruk. Nah, itu langkah-langkah yang sangat strategis, langkah yang tepat ketika kita ingin memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan kebaikan. Nah, itu pencegahan. Jadi mata, telinga, mulut, dan panca indera kita yang lain bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk mencegah hal-hal yang tidak baik di bulan suci Ramadan. Memang ini sesuatu yang kelihatannya remeh. Iya, betul, remeh. Kita kalau tidak ingin menciderai ataupun mewarnai yang tidak baik di bulan Ramadan, ya kita harus mencegah tadi itu panca indera kita itu dari hal-hal yang tidak baik. Nah, sekarang kalau kita bisa melakukan kebaikan, ayo sekarang sedikit demi sedikit kita kumpulkan kembali peluang-peluang ibadah di bulan suci Ramadan. Kemarin kita sudah ada banyak tip ya, memanfaatkan bagaimana bulan Ramadan ini menjadi lebih baik, mewujudkan cinta kita kepada Allah itu lebih baik. Nah, kemarin memanfaatkan sesuatu hal yang dari kecil. Dari kita ini mengucapkan niat saja itu sudah menjadi sebuah ibadah, niat yang baik. Hari ini penjenengan mengikuti kegiatan taklim. Jenengan berniat dalam hati jenengan. Berniat dengan seikhlas-ikhlasnya untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan. Mendapatkan pahala, mendapatkan ridho Allah. Ini akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dengan mendengarkan, jenengan dengan nyambi bahasanya, dengan melaksanakan atau melakukan kegiatan yang lain. Sambil dengan mendengarkan seperti ini, ya, taklim seperti ini juga akan menjadi sebuah ibadah yang luar biasa. Intinya niat yang baik dulu. Kemudian yang kedua, melakukan hal-hal yang juga sebetulnya remeh-temeh. Yang sewu. Kita ini bersedekah. Bersedekah pun itu sebetulnya bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan sedekah ini pun bisa kita lakukan dengan hanya sebuah tindakan remeh. Yang sewu. Ketika jenengan berjalan, misalkan jenengan diutus oleh jagane, misalkan untuk beli sesuatu ke pasar. Ketika jenengan berjalan ke pasar itu ada sesuatu hal yang mengganggu di jalan. Entah itu misalkan kotoran atau benda-benda tajam dan lain sebagainya. Jenengan nyisih nih lah bahasa Jawanya. Jenengan menyingkirkan itu. Jenengan niati ibadah. Saya ngambil kotoran ini, saya ngambil hal benda yang berbahaya ini saya pinggirkan biar nggak ngenai orang. Waktu mitul ada anitoriki sodakotun, itu juga sudah dianggap menjadi sebuah ibadah, karena jenengan sudah bersodakah untuk orang banyak, menyelamatkan mereka dari kecelakaan misalkan. Kemudian jenengan yang jauh ini yang mudah-mudah saja, jenengan bertemu dengan orang lain, dengan juragan, dengan anaknya juragan atau keluarga, atau bahkan jenengan bertemu dengan sesama yang lainnya, dengan senyum, dengan itu juga ibadah. Tabassumuka ila akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu juga sedekah. Jadi mudah sekali sebenarnya kita melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu banyak juga yang tidak pakai biaya. Dan itu pahalanya sangat luar biasa. Nah, saya yakin kita semuanya bisa memanfaatkan peluang itu. Dan bisa melakukan itu. Napa enten to kula panjenengan ini sing aras-arasen atau pakai biaya senyum kepada saudaranya, senyum pada orang lain. Saya yakin enggak ada. Semuanya akan mudah melakukan senyum itu kepada orang lain. Dan juga seperti tadi, menyingkirkan sesuatu hal yang membahayakan orang atau mengganggu orang, sampah lah misalkan juga, itu kan juga mengganggu pandangan kita. Dan dalam agama Islam juga at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu juga bagian dari keimanan. Nah, inilah. Jadi hal-hal yang kecil itu bisa kita lakukan di bulan suci ini untuk mendapatkan fadilah pahala yang luar biasa. Monggo. Itu yang ringan-ringan dulu.
Lanjut kepada berikutnya, fase yang mungkin ini membutuhkan tenaga dan pikiran, bahkan biaya. Monggo, ini di bulan Ramadan, jenengan otomatis juga harus ngitung-ngitung kalau yang sudah masuk di dalam kategori haul zakat mal misalkan. Jenengan bersihkan rezeki jenengan dengan zakat. Ini yang menginjak yang agak berat. Karena zakat itu ataupun bersedekah itu ya memang agak berat bagi orang yang belum terbiasa. Nah, jenengan bersedekah, jenengan mengeluarkan zakat berupa mal ya, berupa harta. Itu juga sangat luar biasa di bulan suci Ramadan. Di kuli sumbulatin mi'atu habbah. Ibaratnya sedekah itu 700 pahalanya. Dan di sana itu dianalogikan ada satu ranting, di mana satu ranting itu tumbuh 700 tumbuh kembali dan sebagainya, sehingga hitung-hitungannya sampai 700 pahalanya. Nah, ini luar biasa. Maka dari itu mari yang sudah ada kelonggaran rezeki, sudah kelonggaran, sudah menghitung rezekinya, jangan lupa di bulan Ramadan ini juga harus mengeluarkan kewajiban kita, kewajiban zakat tentunya. Dan juga sunnah mengeluarkan yang sedekah. Kalau zakat memang ada hitungannya. Karena dia ada hitungannya namanya haul. Harus mencapai 1 tahun. Yang punya sawah di rumah yang lebar, dan itu nanti masuk pada zakat zuruk, zakat pertanian, monggo. Itu juga harus dikeluarkan. Dan momennya memang rata-rata ya di bulan Ramadan ini, karena hitungannya itu adalah hitungan-hitungan yang ada di dalam Hijriyah. Itu biasanya hitungannya kita patokannya di Hijriyah itu. Dan ini Ramadan memang saat yang tepat untuk mengeluarkan zakat. Itu insyaallah bagi yang punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kalau zakatnya belum bisa dikeluarkan, maka bisa mengeluarkan sedekahnya. Nah, ini luar biasa pahala muamalah kita ma'al makhluk, ya. Hubungan kita dengan manusia, ibadah atau perbuatan yang mana sangkut pautnya dengan manusia ini luar biasa sekali pahalanya. Di bulan Ramadan tentunya juga akan berlipat-lipat. Kemudian menginjak yang lain yang juga berat ini. Agak berat, tapi sebetulnya kalau sudah terbiasa ya enggak. Misalkan kita ini bangun malam. Ya, bangun malam. Sekali lagi, bangun malam itu kelihatannya mudah. Tetapi itu juga godaannya luar biasa bangun malam. Nah, ayo di bulan Ramadan ini jangan sampai kita ini terlepas 1 malam pun untuk bangun malam. Karena luar biasa. Saya sudah pernah menyebut malam itu di sepertiga malam ini ibarat kita ini berkomunikasi dengan Allah dan komunikasinya itu jalan tol. Gitu. Di saat yang lain orang-orang pada tidur, istirahat dan lain sebagainya, mereka otomatis terputus hubungannya dengan Allah secara ubudiyah. Tapi kita bangun dan kita bisa menyempatkan berkomunikasi, bertemu dengan Allah secara langsung. Sehingga jalurnya ini jalur tol. Kemungkinan doa-doa kita, keluhan kita, keluh kesah kita, masalah kita akan sekali mudah didengar dan doa kita akan mudah sekali untuk dikabulkan oleh Allah. Nah, itu fase atau tahapan-tahapan kita ini memanfaatkan waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini dalam rangka menggapai keberkahan. Kita bisa memulai tadi dari yang sepele, yang sederhana, yang jauh, dari niat saja dulu, yang baik, yang tulus, yang suci, yang ikhlas. Itu juga sudah menjadi ibadah. Kemudian yang menengah kalau saya menghitung masalah harta itu menengah, karena pandangan orang itu bisa
apa tadi berat dan juga bisa ringan. Nah, sedekah pun juga tidak ditentukan dengan kuatnya sedekah sehari, sedekah subuh 10.000, 50.000 itu sudah sangat bagus. Kalau kekuatannya 500.000, kemudian 1 juta per bulan itu juga lebih baik tadi. Semuanya dilihat dari keikhlasan kemampuan jenengan. Nah itu tadi masalah mengeluarkan harta itu saya anggap itu sebagai ikhtiar ibadah menengah. Nah kemudian yang paling berat itu tadi memang keistiqomahan dalam sholat malam, keistiqomahan dalam kita ini selalu membersamai kepada Allah. Itu ya malam hari itu memang berat karena istiqomah di situ akan sangat sulit sekali. Nah kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah kita ini akan menjadi seorang sosok muslimah yang betul-betul insan kamil. Gitu. Karena sudah menggabungkan tadi antara hubungan kita kepada Allah yakni vertikal dan juga hubungan kita secara horizontal kepada sesama makhluk manusia, hewan dan lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau ini sudah kita lakukan semua maka kita akan menjadi sosok Islam, sosok muslimah yang insan kamil, yang sempurna. Jadi saya kira itu sebagai warming up, sebagai pemanasan kita untuk melaksanakan peningkatan ibadah di bulan suci Ramadan. Saya kira demikian, mohon maaf sebelumnya karena tadi terlambat memberikan tausiah di sore hari ini. Monggo bisa saya serahkan ke ke moderator untuk dilanjutkan tanya jawab. Mungkin nanti dengan tanya jawab itu lebih real, lebih menyentuh kepada pokok persoalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Ibu saya serahkan ke panjenengan. Jazakumullah khairan asana saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ustadz Agus Samsudri dengan kajian hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat khususnya untuk Bapak keluarga dan umumnya buat jamaah Iwamit on Air yang hadir pada sore hari ini. Ya, dilanjutkan langsung untuk sesi tanya jawab. Jangan lupa passwordnya Rona Senja Ramadan kita. Semua tarbiyah untuk menggapai ridha dan berkah. Monggo dari jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan, nggih. Dari tema ataupun di luar tema dipersilahkan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Ramadan kita. Hikmah tarbiyah untuk menggapai ridha dan berkah. Semoga bersuci. Amin Allah. Amin. Ustaz, saya Suti dari Blitar Magetan mau bertanya tentang zakat fitrah zakat ya. Saya tuh kan mempunyai sawah nggih. Zakat itu untuk akan tetapi ini sawah sama suami tidak dikelola, dibiarkan saja dan dinggurkan ngoten nggih. Intinya tidak ditanam apa-apa, ada tanamannya suket gitu saja. Terus ini apakah juga perlu dikeluarkan zakatnya? Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo bisa saya jawab tambah apa lagi. Langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Ramadan Ramadan itu menggapai ridha dan berkah. Allah Akbar barakallah. Nggih, monggo persilakan Bu Astari. Nggih, kula Asfa Astari dari Lampung, domisili di Taipei. Mau bertanya masalah zakat harta tadi, Bang. Oh, zakat mau, nggih. Iya. Cara menghitungnya gimana, Bang? Saya kan ada, ya maaf ngomong ya, ada mobil, terus ada kebun sawit gitu. Itu caranya gimana? Kebun sawit, sawit. Nggih. Yang jauh kebun sawitnya belum panen. Belum panen. Belum. Hari ini panjenengan yang ada apa itu tadi untuk harta kepemilikan itu? Ada mobil, ya ada mobil, ada ladang, itu apa kebun sawit. Tapi kebun sawitnya itu kan belum ada panen, karena baru 4 tahun. Nggih, Terus gimana cara? Oke, makasih ya Pak.
Oke, nggih. Terima kasih. Langsung dijawab Bapak, udah 2 pertanyaan. Monggo. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saking Ibu Suci nggih, Magetan nggih, Bu Suci nggih. Nggih. Tadi menyampaikan ada tanah yang ada di rumah, di mana tanah ini masih nganggur saat ini, masih belum dimanfaatkan. Sehingga otomatis kalau tanah nganggur itu tidak menghasilkan, kan ngeten. Nah, nyun sewu, jadi zakat itu adalah zakat yang harus dikeluarkan benda, maksudnya dari zakat mal itu untuk objek ya, untuk objek harta yang sudah menghasilkan. Jadi zakat mal itu kan ada zakat zuro, itu pertanian, kemudian ada zakat yang berasal dari emas perak, kemudian ada zakat dari tijarah perdagangan dan sebagainya. Nah, untuk harta benda yang bersumber dari pertanian itu juga harus yang menghasilkan. Kalau belum menghasilkan, otomatis tidak dikenakan zakat. Seperti itu. Jadi kalau jenengan meskipun punya sawah berhektar-hektar, jenengan gurni, di situ nggak ada tanaman yang menghasilkan, ya berarti nggak wajib zakat mal. Jenengan nggak wajib mengeluarkan. Terus jenengan posisi aman. Cuma ya dalam hal ini kan jadi mubazir, ngoten to Bu. Jadi eman-eman ada tanah tidak dimanfaatkan. Jadi ya seperti mubazir saja. Nah, kalau tinjauan fikih itu karena tidak menghasilkan, otomatis tidak dikenai zakat. Jadi kalau zakat pertanian itu hitungannya begini. Penjenengan punya tanah. Tanahnya itu kalau pengairan atau irigasinya lancar, maka itu dikenakan zakat 10%. Kalau pertaniannya tak ada hujan, artinya dalam garis miring dia itu pengairannya itu harus memakai biaya karena sulit, itu kan, itu hanya 5%. Dan itu pun juga ada hitungannya. Jadi kalau pertanian itu nanti contoh beras ya, misalkan ditanami padi. Nah, berasnya itu ya minimal itu mencapai batas nisab. Nah, berarti batas nisabnya itu berapa? Batas nisabnya itu kurang lebih 6 sampai 7 kuintal. Kalau tepatnya itu kan sebetulnya 5 wasok. 5 wasok itu kalau di kilogram kan ya kurang lebih 653 kilogram. Nah, itu baru dikeluarkan zakatnya. Jenengan pun misalkan punya panenan, ternyata hasil panenannya cuma berapa? 5 kintal gitu. Itu enggak wajib dikeluarkan zakatnya. Jenengan disunahkan mengeluarkan sedekah, tapi tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Tapi ketika jenengan nanem itu padinya bersih, mantun diselip mengeluarkan harta sekitar 7 kuintal beras, ya jenengan wajib mengeluarkan zakat pertanian. Berapa tadi? Kalau tadi irigasinya lancar itu wis mboten pakai biaya, tinggal ngilek netok, itu berarti 10% dari 653 kilogram beras. Kalau pengairannya sulit di lahan yang tandus, harus desel, harus mengeluarkan biaya yang banyak, tadi zakatnya cukup 5% dari 653 kilogram beras. Sing enak lek teng Indonesia memang beras. Maten nggih. Maten nggih Bu Suci, dados gadane jenengan mboten wajib mengeluarkan niku nggih. Zakate mboten enten. Mangke mawon lek sampun ditanduri, dihitung nggih, ngaten nisabe sekitar 7 kuintal lah, nggih kurang lebih seperti itu. Nggih, ngaten nggih. Bu Suci nggih, ngaten. Lanjut ke Ibu Astri, terus ya Ibu Astri saking Lampung. Nah, Bu Astri, ngeten nggih. Jadi jenengan tadi punya lahan sawit, ternyata lahan sawitnya belum menghasilkan. Nah, kalau belum menghasilkan ya sama saja, itu berarti belum dikeluarkan zakatnya. Kalau nanti saya menambahkan, perusahaan sawitnya lahannya itu kan ditanamin, yang nanamin orang lain, tanamin
sejenis kayak cabe apa kebetulan memang harganya, tapi saya nggak minta gitu loh, Bah. Ya memang menghasilkan, tapi saya nggak minta. Lahan segitu lebarnya, mereka itu orang 5 yang nanam itu, dari tanamin cabe, sayuran apa gitu, memang banyak hasilnya, tapi saya nggak minta gitu loh. Oh, nggih. Jadi gini, nanti harus dibedakan dulu kepemilikannya nggih Bu nggih. Kalau kepemilikan itu murni anak namanya itu milkul tam, kepemilikan sempurna. Kalau tanah ini miliknya jenengan tapi disewakan ya berarti yang zakat itu yang Boten disewakan, Mbak. Milik jenengan sendiri nggih. Oke, kalau milik jenengan suruh ngurus gitu. Orang lain. Tetap kepemilikan jenengan. Itu jenengan hitung aja, Bu. Dalam 1 tahun, karena ini haul ya, haulnya itu kan hitungannya dalam 1 tahun. 1 tahun itu jenengan hitung-hitung perkiraan dari setoran uang cabai, uang mungkin tanaman-tanaman yang lain, mungkin singkong dan sebagainya itu kira-kira dikruskan itu hampir sama dengan 653 kg beras napa mboten. Nah, kalau setara itu ya itu dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau belum mencapai itu, jenengan berarti belum mengeluarkan zakat. Cukup sedekah mawon yang hukumnya sunnah. Kira-kira jenengan kan mesti sakit nggih. Kalau saya nggak ngambil hasilnya, Mbak, ini baru ditanam aja cabenya itu sekali ngunduh aja. Sekali ngunduh aja mereka ada yang bilang ada 50 kilo, ada yang 70 kilo, ada yang 1 kintal katanya cabenya itu, tapi saya nggak bisa kasih. Oh gitu. Ya saja, itu jenengan hanya menyampaikan saran. Sampean hitung-hitung ya Mbak, Mas, itu lek dihitung-hitung pomo setahun oleh sak piro, lek kena nisab ya kudu sampean tokne zakate. Lek sampean ndak iso ngitung, nyun sewu nggih. Kalau jenengan nggak bisa ngitung, nggak iso ngarah-ngarah, nyun sewu masih buta terkait dengan itu ya, ayo dikeluarkan sedekahnya saja biar barokah. Kalau mobilnya, Pak? Kalau mobil itu hampir sama dengan harta yang simpanan ya. Itu rata-rata memang kalau mobil itu disetarakan dengan harga emas dan perak gitu. Itu kias. Jadi kalau kepemilikan seperti itu kan simpanan ya, barang simpanan. Kalau kita tahu kan kalau emas dan perak itu kan ada sendiri ya, nisab ya. Nisabnya itu kan ada sendiri. Nah, kalau mobil itu memang apalagi itu mobil yang terutama yang harganya harus memenuhi itu katanya. Dan itu kira-kira mobil jenengan itu berapa nilainya kira-kira? 300, Pak. Itu buat usaha. Jenengan belinya itu cash apa dengan mencicil ya waktu itu? Adiknya mencicil, Pak, tapi alhamdulillah insya Allah bulan depan ini lunas, Pak. Oh, enggak lah. Kalau mobil itu masih proses itu kan kalau nyicil itu kan belum kepemilikan sempurna, berarti jenengan belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi kalau nanti saja kalau sudah penuh ya, sudah lunas, jenengan hitung misalkan itu untuk usaha misalnya pickup L300 apa truk atau apa. Itu nanti dibayarkan sekali saja. L300 anggap saja nanti kalau sekarang masih ngangsur itu berarti nggak wajib, nggih. Nanti saja kalau sudah lunas itu dalam masa 1 tahun jenengan keluarkan sekali. Itu kita kiaskan itu dengan emas dan perak seperti itu. Karena gini nggih, objek-objek zakat itu memang ulama ini banyak sekali perbedaan. Seperti nyun sewu nggih zakat gaji dulu. Zakat gaji itu kan hal-hal yang muncul hari ini gitu loh. Hari ini kalau zaman dulu ulama fikih ketika menyusun buku-buku fikih itu juga belum secara definitif. Itu akhirnya dikiaskan dengan emas dan perak kan nilainya kan itu.
Nah, sama dengan mobil ini kita kiaskan dengan emas dan perak. Berapa batasan nisabnya? Nah, emas itu kan batas nisabnya kan kurang lebih 85 gram, kurang lebih ya. Kurang lebih 85 gram. Nah, niku jenengan hitung mawon, sakniki pinten niku emas niku. Katakanlah pinten emas sakniki, katakanlah 1 juta ngoten ben penak lek omong nggih. 1.350 Pak yang bagus. Oke. Ya, wis penak omong ngitung niki hanya contoh ya. 1 juta ngoten mawon nggih. Berarti kalau 1 gramnya 1 juta berarti 85 gram batas nisab. Berarti mobil jenengan sudah harus dizakati 2,5% nggih. Nanti 2,5%. Nggih. Kurang lebih itu nggih. Nanti setahun saja. Jadi masa kepemilikan kan setahun. Nggih, itu yang diwajibi di anu sekali. Karena itu kan apa ya? Istilahnya itu kan non produktif, itu kan produktif selalu berjalan gitu kan. Nah, selalu apalagi berjalan nanti usaha. kalau selalu berjalan. Nah, niku pokoknya setahun berarti kan. Kita anggap itu halunya memang 1 tahun. Berarti setahun jenengan zakati 2,5%. Oke, jadi buatan tiap bulan nggih. Jadi 1 tahun karena zakat itu hitungannya haul dalam setahun kepemilikan yang sempurna dalam 1 tahun. Nah, itu kan sama nanti dengan gaji. Gaji kita itu juga dikiaskan itu disamakan dengan emas dan perak. Jadi seperti itu. Oke, dari sini, pripun? Bisa dipahami. Insya Allah. Makasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan karena waktunya sudah mepet. Kalau menambah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senja. Ramadan kita hikmah tarbiyah untuk menggapai ridha dan berkah Allah. Nggih kula Siti Komsaton dari Banyuwangi di sini di Taipei nggih. Taiwan. Ngeten napa niku wau kan napa niku masalah zakat mal sekalian niki wau nggih mireng kula nggih. Niki soalnya suami kula niku suami kula niku nggih mengelola Bu, waktunya mepet soalnya. Nggih, mengelola napa niku napa Bu niku holongko niku napa namine Bu? Lah kok ya Allah kesusu malah lali kula. Holongko niku napa? Buah naga niku tapi bukan karena buahnya itu di lampu Abah. Di lampu kan biaya banyak. Maksud kula ngoten. Di lampu niku biaya banyak. Terus sekarang itu biaya pengobatannya itu pupuknya katanya suami saya mahal banget juga nggih. Terus jadinya kayaknya pendapatannya itu gimana nggih Pak? Mboten nganu niku nggih termasuknya gimana Pak ngitungnya niku nggih. Napa nggih harus hitungane niku kalau kesulitan wis penak omong sulit ngoten mawon itu 5% Bu. Zakat tetap kita zakati 5% bukan yang 10%. Ngoten. Nah, hitungannya tadi setara dengan 653 kg. Jadi mengke lek jenengan panten buah naga niku, hitungannya kan buah naga itu kalau panen itu bisa 1 tahun bisa 2 kali 3 kali nggih leres nggih. Nggih. Seperti nggih. Ya itu jenengan hitung, dalam panenan yang ke berapa tadi 2 3 itu kan pokoknya dalam 1 tahun ngoten mawon. Itu jenengan hitung, itu ada enggak senilai 653 kg beras. Mengke lek enten jenengan keluarkan zakatnya 5%. Lek mboten enten nggih mboten sah jenengan keluaraken. Artinya mboten dikeluarkan tuh mboten wajib. Jadi cukup sedekahan ngoten mawon. Nggih. Maten nggih. Nggih, matur nuwun Abah. Nggih, ngaten. Nggih, Allah lampi sawab. Nggih, ngapunten. Nggih, ini ada satu pertanyaan titipan Abah niku singkat padat. Niki puasa saged mboten asal mboten motong kuku ngoten niku. Ngapunten nggih. Monggo nyuwun jawabanipun nggih. Potong kuku
di bulan puasa atau bulan Ramadan, ngoten nggih. Nggih, sebetulnya gini. Itu kan tidak terkait dengan puasa, karena yang membatalkan puasa itu kan sesuatu yang masuk dari lubang ya, itu entah itu lubang hidung, lubang mata, lubang telinga, mulut dan sebagainya. Lah potong kuku kan tidak ada relevansinya, jadi ya tidak membatalkan puasa. Oke, motong kuku, motong rambut, nggih mboten masalah, nggih, itu tidak membatalkan apa puasa. Oke. Alhamdulillah. Barakallah. Nggih, matur nuwun Abah, insyaallah beliau di dalam mendengarkan. Nggih, itu enggak ada kaitannya. Nggih. Nggih, matur nuwun. Ngaten. Nggih, karena waktunya sudah hampir jam 6. Ngaten. Nyuwun barokah doanipun Abah. Oke. Nggih, daripada saya nanti ketelatan. Nggih, sekali lagi saya mohon maaf pada seluruh jamaah karena saya terlambat masuk sehingga ada waktu terpotong. Nggih. Nggih, ngapunten nggih, monggo sareng-sareng dipun dongani. Bismillahirrahmanirrahim. La hadara bin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Sahabatul muqarrabin tabi'in wa tabi'in syada sallallahu alaihi wasallam. Umatina jatatina wa jatatikum ajma'in. Khosatan sedaya anggota di majlis ini di oleh Allah tansah diparingi keberkahan diberi amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتلامذنا قرة أعين واجعل المتقين إماما يا الله ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saking kaula cekapi pindah malih nyuwun pangapunten ingkang agung al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan azza jaza. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Agus Zamsuri yang telah memimpin doa tadi dan memberikan sesi tanya jawab tadi. Semoga kita mendapat